Halo guys, pertama kali nih kita muncul di YouTube buat bikin podcast. Halo guys, pertama kali nih kita muncul di YouTube buat bikin podcast. Karena biasanya kita bikin YouTube itu cuman buat ngumpulin tugas doang. Oke. By the way, kita belum kenalan nih. Kenalin, nama aku Bella Ertina. Dan aku Melani Arya Putri dari kelas 10 Teknik Pendingin dan Tata Udara SMK Negeri 1 Cimahi. Oke, apa kabar Mei? Alhamdulillah baik. Bella gimana, Bel? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah. Udah lama nih kita nggak ketemu. Iya juga ya. Kapan sih terakhir kita ketemu? Kalau nggak salah tuh waktu awal Juni, 1 Juni deh kalau nggak salah. Yang waktu kita ngumpulin tugas PPKN. Makanya itu hari libur kan? Iya, tapi baru hari libur itu semenjak 2017. Sebelum 2017 itu ya belum libur sih. Ya, Memperingati ya. Hari Nasional Hari Lahir Pancasila kan? Iya benar. Aku masih ingat waktu SD kita Upacara ya nggak sih? masuk sekolah. Tapi Sebenarnya semenjak SMP kita jadi libur ya benar. Baru ini. enak dikit sih. Oke. Ya ampun, berarti udah lama banget dong ya? Ya lumayan lah. Lumayan ya, baru berapa hari yang lalu. Oke, Mei. Tujuan aku undang kamu ke sini itu buat ngebahas sesuatu. Aku Apa mau nih? ngebahas bareng sama kamu ya. Bucin. No, God, please, no! Enggak dong. Percintaan. Enggak, apa bedanya sama bucin? Beda tipis. Terus Aku mau ngebahas generasi Z atau generasi zaman now. Menurut Mei, generasi Z atau generasi zaman now itu apa sih? menurut Mei ini ya, generasi Z itu generasi yang lahir sebelum generasi Y. Jadi banyak sih para ahli yang bilang tentang awal tahun generasi Z dan akhir tahunnya dari tahun berapa sampai tahun berapa. Cuma yang paling Mei ingat itu dari tahun 1997 sampai 2012. Jadi kalau gitu, apa dong perbedaannya sama generasi milenial? Banyak ya yang bilang kalau kita itu generasi milenial. Sebenarnya itu salah ya. Generasi milenial itu dimulai dari tahun 1981 sampai 1996. Jadi yang termasuk generasi milenial itu kayaknya beberapa guru kita dan orang tua kita deh, bukan kita gitu. Berarti kita beda satu generasi aja ya? sama Iya mereka. benar-benar. Oke. Emangnya karakteristik dari generasi Z itu gimana? Karakteristiknya beragam sih. Kayak kita lihat di sekitar kita aja ya. Kayak kamu sama aku aja itu udah beda gitu. Karakteristiknya beragam, bersifat global, berpengaruh besar terhadap masyarakat, dan yang paling menonjol itu kita paling bisa buat memanfaatkan teknologi modern di kehidupan kita sendiri gitu. Iya sih, emangnya kerasa banget sama kita. Banget sih. Emang ya. Kalau misalnya lagi pandemi gini, apa yang biasa generasi Z dilakukan di rumah? Yang Mei rasain aja. Yang Mei rasain itu bosen ya pasti. Kayak kita diem di rumah selama hampir 2 tahun kan. 2 tahun lebih mungkin karena pandemi corona ini. Tapi yang pasti sih ya sebagai pelajar sih bosen ya. Jadi nurun gitu semangat belajarnya. Kayak lebih seneng males-malesan, rebahan, scroll medsos. Kayaknya itu lebih menarik daripada baca buku sejarah deh. Ya kerasa banget sama aku sebagai generasi Z sendiri. Aku juga jadi lebih sering main game online daripada belajar. Sedikit buka aib juga ya. Iya sih emang. Tapi itu kenyataannya kan. Iya bener-bener. Oke. Tapi Bel, kita kan sebagai generasi Z, kita juga sebagai pelajar gitu ya. Ya. Kenapa sih kita ngelakuin itu padahal kan kita punya tanggung jawab tersendiri buat belajar? Oke. Yang aku rasain dan kenapa aku ngelakuin itu? Yang pertama, karena aku tuh ngerasa lebih mentingin kayak kebahagiaan daripada tanggung jawab kita gitu. Iya juga sih. Karena kita tuh ngerasa bosan dan kita tuh belajar tuh gitu-gitu aja gitu di rumah. Iya. Kayak nggak ada perkembangannya. Metode Ngerasa belajarnya stuck gitu ya, Iya, nggak stuck kemana-mana aja gitu. nggak kemana-mana. Ya, intinya kita tuh bosan gitu. Iya sih. Terus gimana sih caranya biar kita tuh bisa jadi rajin belajar, kita jadi nggak males-malesan, kita jadi ya lebih semangat kayak kemarin-kemarin gitu? Ya, itu sih harus muncul dari diri kita sendiri ya. Sebagai pelajar, kita tuh punya rasa tanggung jawab harusnya, dan kita tuh harus punya kepercayaan diri bahwa kita tuh bisa lebih maju dari waktu masih di sekolah offline. Karena media belajar kita waktu online ini tuh kan lebih luas gak sih? Kita bisa Iya buka sih. YouTube Bener, atau bener, apapun. bener. Jadi kita kan belajar dari satu sumber doang, Iya. buku doang.
Ya harusnya sih lebih kayak gitu, cuman karena kurangnya motivasi dan sedikitnya rasa Tanggung jawab tanggung kali ya. jawab kali ya, karena kita tuh terlalu mager Bener. ya, kita terlalu banyak rebahan di rumah Iya. ya, karena kita jadi lebih malas aja gitu ya. Berarti- Harusnya sih kita nontonnya motivasi atau Iya sih. butuh dorongan aja, Dari orang tua juga butuh kali ya. intinya dari sekitaran kita aja. Berarti kita sebagai generasi Z ini harus punya kesadaran diri yang tinggi akan tanggung jawab kita sebagai pelajar ya. Kalau kita tuh harus belajar gitu, kita itu harus mengharumkan nama bangsa, mengharumkan nama sekolah, ya dan lain sebagainya lah. Jadilah generasi yang baik Bener. ya, pokoknya itu solusinya ya. Oke, kayaknya udah lumayan banyak juga yang kita obrolin kali ini, Iya. dan aku juga nambah sedikit wawasan dari kamu. Makasih ya. Iya, terima kasih juga udah ngundang aku ke sini. Sama-sama ya, sepertinya cuman seperti ini aja yang bisa kita obrolin kali ini. Semoga kalian bisa menerima apa yang kita ucapkan, apa yang kita bicarakan, dan Sehat selalu ya guys. sebenarnya Jaga sampai sini aja kesehatan. percakapan kita kali ini. Semoga kita bisa bertemu di percakapan yang selanjutnya, Amin. dan dadah, sampai jumpa. Bye.